Di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita bersyukur atas kasih setianya yang nyata, yang kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan, namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memahami firman-Mu, karena firman-Mu akan menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Roh Kudus tuntun kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 26-31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita berada dalam tema ngeri benar. Mungkin saja ada orang Kristen yang berkata bahwa hendaknya pemberitaan firman Tuhan bukanlah tentang sesuatu yang menakutkan. Bisa jadi orang seperti itu menolak pengajaran dan teguran yang keras. Dapat dikatakan saudara bahwa jika ada orang seperti itu, maka sudah pasti ia tidak mau ditegur terkait dosa dan kesalahannya. Bacaan firman Tuhan hari ini saudara dibingkai berita tentang Kristus sebagai imam besar, yang olehnya orang percaya dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Selanjutnya, kita diteguhkan untuk tetap berpengharapan dan kian giat mengerjakan iman melalui kehidupan beribadah setiap hari menjelang mendekatnya hari Tuhan. Hal ini saudara bermaksud mengingatkan orang percaya agar tidak lagi berbuat dosa, sebab mereka telah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Berbuat dosa setelah menerima kebenaran sama dengan menginjak-injak anak Allah, dan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, mengapa dosa masih menjadi kenyataan? Kebanyakan orang menjawab bahwa kita memang rapuh dan sering jatuh dalam dosa. Untuk itulah saudara, kita terus dituntun Roh Kudus mengaku dosa, menyesali, dan bertobat. Akan tetapi satu hal seriusnya adalah sengaja berbuat dosa serta akibat yang begitu mengerikan atas kesenjangan ini. Sengaja berbuat dosa menjadikan sebuah pemahaman, perkataan, dan perbuatan dosa sebagai kebiasaan serta gaya hidup. Berkali-kali dosa ini ditegur, tetapi tetap saja dilakukan, bahkan berusaha mencari pembenaran. Biasanya saudara, orang seperti ini tidak suka teguran keras, bahkan terusik karena ia menikmati kesenjangan dan penghasilan. Ingat, ngeri benar hukuman Allah atas kesengajaan berbuat dosa dan tidak mau bertobat.
Mereka disebut apa, saudara? Ya, mereka disebut durhaka dan akan mengalami kematian mengerikan. Karena itu saudaraku, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Bertobatlah. Tuhan akan membalas dan menghakimi umatnya. Datang pada Tuhan dan hidup baru. Tuhan akan menolong kita yang mau meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Dalam tuntunan dan kasih Tuhan, kami dimampukan memberlakukan firman-Mu dengan baik. Sertai kami selalu, peliharakan kami. Berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, agar mereka selalu bertumbuh dalam iman yang kuat, fisik yang sehat, dan juga memiliki masa depan yang indah di dalam Kristus. Tuhan lindungi dan sertai mereka. Tuhan memberkati untuk pekerjaan kami. Tuhan berikan sukacita dan damai-Mu dalam keluarga kami, agar kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sejahtera. Tuhan memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka bahagia selalu, sehat, dan terus tekun di dalam Tuhan, berharap kepadamu, sehingga masa tua dilalui dengan beria-ria dalam Kristus. Dan semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini Tuhan berkati, agar mereka selalu tenang, menjalani dan menghadapi hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit sembuhkanlah, saudara-saudara kami yang berduka kehilangan orang-orang yang dikasihi, hiburkan dan hiburkan. Dalam berbagai tantangan dan beban hidup, Tuhan hadir untuk menolong kami, agar kami kuat menjalaninya dengan baik. Tuhan bersama dengan semua saudara-saudara kami yang berbahagia, pertambahan usia, memperoleh berkat melalui pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lain. Sempurnakan setiap sukacita kami. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan tolong agar memerintah dengan bijaksana. Juga persiapan pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah, di kota, dan juga provinsi. Biarlah Tuhan yang bekerja, sehingga pada akhirnya terpilih pemimpin-pemimpin yang dapat menegakkan kebenaran, hamba Tuhan yang taat padamu. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan di dalam lingkungan gereja, pakai kami terus melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, sendengkan telingamu mendengar doa kami, semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat hidup di dalam Tuhan, dan selamat menikmati menjalani hari Minggu, hari karunia Tuhan. Jalanilah dengan penuh kebahagiaan dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.